Semarang, sebuah kota dengan luas wilayah 373 km persegi ini, menjadi kota metropolitan kelima di Indonesia. Ditinggali oleh 1,6 juta penduduk dengan keberagaman kultur masyarakatnya, menuntut pemerintah Kota Semarang untuk terus berbenah, berinovasi, dan berkreasi untuk terus memberikan pelayanan inovatif yang responsif gender. Pembangunan Kota Semarang di bidang perumahan dan kawasan pemukiman menjadi tugas dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang. Sesuai dari tujuan Disperkim Kota Semarang, yaitu mewujudkan sarana, prasarana dasar, dan utilitas umum pemukiman perkotaan yang tertata dan berkualitas. Disperkim selalu meningkatkan kinerja kualitas pelayanan perangkat daerah serta prasarana-sarana utilitas umum permukiman perkotaan. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang tidak terlepas dari isu strategis dan permasalahan bidang perumahan dan kawasan pemukiman yang terus berkembang. Salah satu isu strategis terkait ruang terbuka hijau yang menjadi kewenangan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang adalah tentang pembiayaan pemerintah kota belum mampu mendukung pembangunan taman edukatif layak anak, lansia, dan difabel. Alokasi anggaran untuk peningkatan dan pembangunan taman yang dikelola oleh pemerintah Kota Semarang hanya sebesar 5% tiap tahun dari total anggaran Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang. Proporsi anggaran dalam peningkatan prasarana dan sarana taman kota ini memperlihatkan kurang optimalnya pembiayaan dalam pemenuhan kebutuhan publik. Dengan isu strategis tersebut, selanjutnya disusunlah terobosan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, yaitu melalui aksi perubahan kolaborasi stakeholder dengan model Smart Educative Park menuju kota layak anak, lansia, dan difabel di Kota Semarang. Aksi perubahan ini berupa penyusunan model taman kota edukatif yang berpedoman pada standar teknis fasilitas umum yang layak anak, lansia, dan difabel. Model taman ini akan dibangun tidak dengan anggaran pemerintah kota, tetapi melalui pembiayaan dari para stakeholder, baik stakeholder pemerintah maupun stakeholder non-pemerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heviarita Gunaryanti Rahayu, Wali Kota Semarang, mendukung program atau rencana aksi perubahan dari Mbak Murni Ediati, atau biasa disapa Mbak Bibi, dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang yang di dalam aksi perubahan ini mengambil program yaitu kolaborasi stakeholder dengan model Smart Educative Park menuju kota layak anak, lansia, dan difabel Kota Semarang. Selamat sukses Mbak Bibi dan moga-moga terrealisasi, dan jangan hanya pada saat aksi perubahan, tetapi taman ini harus tetap berjalan, tetap di maintain, dan juga tetap bisa dimanfaatkan sepanjang tahun oleh masyarakat semuanya, terutama khususnya anak, lansia, dan difabel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ari STNN, Jabatan Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman, memberi surat pernyataan dukungan pelatihan kepemimpinan administrator angkatan 1 tahun 2023 dengan rencana aksi perubahan kolaborasi stakeholder melalui model Smart Educative Park menuju kota layak anak, lansia, dan difabel di Kota Semarang. Pekerjaan taman yang dituju adalah di Abdul Rahman Saleh, yaitu juga rumah dinas wakil wali kota, supaya tahun 2023 nanti bisa berjalan dengan baik, lancar. Jadi memang yang pertama mungkin dari CSR tidak secara keseluruhan harus dibantu dengan maksimal, tetapi bertahap. Tahun 2023 ini nanti berapa,
terus nanti dari dinas seperti apa, terus tahun kedua nanti seperti apa, supaya 2 tahun ini nanti betul-betul persiapan bisa selesai dengan baik sesuai dengan rencana pemerintah Kota Semarang. Saya kira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Target aksi perubahan pada jangka pendek ini berupa model Smart Educative Park pada Taman Abdurrahman Saleh. Taman Abdurrahman Saleh merupakan taman seluas 1.700 meter persegi yang menjadi taman aktif satu-satunya di Kecamatan Semarang Barat. Taman yang hanya berupa jalur pedestrian dan vegetasi ini dikembangkan menjadi taman aktif edukasi yang layak anak, lansia, dan difabel. Taman dirancang memiliki berbagai prasarana dan sarana seperti area playground, fitness outdoor, jogging track, stage show, area nonton bareng, cafe booth, dan toilet. Semua prasarana-sarana didesain sesuai pedoman teknis layak anak, lansia, dan difabel, seperti dengan kemudahan akses dengan ramp,
dan railing tangga untuk lansia dan difabel, penggunaan material ramah anak, mainan anak difabel, penggunaan jalur disabilitas untuk penyandang tunanetra, dan lain sebagainya. Salah satu prasarana edukasi yang baru dan unik di Taman Abdurrahman Saleh ini adalah mainan edukasi virtual reality dan prasarana informasi dengan augmented reality. Virtual reality adalah teknologi yang menciptakan lingkungan virtual yang imersif dan menghilangkan batas antara dunia nyata dan dunia virtual. Mainan virtual reality dibuat agar pengunjung taman dapat merasakan dunia baru sambil belajar. Terdapat banyak dunia edukasi yang dapat dieksplorasi dalam virtual reality. Sedangkan augmented reality adalah teknologi yang meningkatkan pengalaman pengguna di dunia nyata dengan menambahkan informasi digital di atas dunia nyata. Augmented reality Taman Abdurrahman Saleh dimanfaatkan untuk memberikan pengetahuan tentang vegetasi hingga program-program pemerintah kota dengan cara yang lebih menarik. Diharapkan dengan membawa teknologi baru ini, Taman Kota dapat menjadi sarana edukasi dan rekreasi bagi masyarakat Kota Semarang. Saya mendukung untuk Pemkot yang sudah menyediakan taman untuk layak anak, juga untuk umum dan juga untuk difabel. Saya mengucapkan banyak terima kasih saya sebagai wakil pengunjung. Namun demikian saya juga berharap untuk dapat membangun yang lain supaya lebih banyak dapat dikunjungi oleh orang-orang yang lain sehingga merasakan bermanfaatnya taman di tempat ini. Saya sangat mendukung untuk Pemkot Kota Semarang mengembangkan atau membangun tempat bermain area anak-anak di Jalan Abdurrahman Saleh ini, Pak, supaya anak-anak lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat. Jadi selama ini kan HP biar tidak menjadi suatu primer bagi anak-anak itu sendiri, Pak. Terima kasih. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang bertanggung jawab terhadap pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Semarang. Kami berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan taman kota yang layak anak, lansia, dan difabel. Smart Educative Park ini menjadi model taman terbaru di Kota Semarang yang akan dibangun melalui kolaborasi dengan banyak stakeholder. Selain untuk mendapatkan taman aktif kota yang layak bagi anak, lansia, dan difabel, kolaborasi dengan para stakeholder juga akan meringankan beban anggaran pemerintah Kota Semarang. Sebagai langkah awal model Smart Educative Park, terpilihlah Taman Abdurrahman Saleh sebagai percontohan. Seperti yang ada di belakang kami, prasarana di Taman Abdurrahman Saleh ini merupakan hasil kolaborasi dengan stakeholder melalui program CSR. Mainan ayunan anak ini, mainan edukasi VR dan AR, hingga pohon-pohon adalah sebagian dari rencana besar kami dalam model Smart Educative Park. Selanjutnya kami mengajak para stakeholder lainnya untuk mendukung pembiayaan pembangunan di Taman Abdurrahman Saleh ini serta taman-taman di Kota Semarang untuk menuju Semarang semakin hebat.